Oke guys, kali ini gue bersama Bro Rangga, orangnya di samping. Di sini gue sedikit ada pertanyaan ya. Mungkin lebih tepatnya sekarang ini terkenal dengan kata-kata podcast gitu. Nah, di sini gue pengen tanya-tanya sedikit, kayak kenapa sih dia milih jadi YouTuber, terus apa sih rencananya ke depan dan konten-kontennya seperti apa sih, seperti itu. Ya Bro Rangga, langsung aja nih. Sebenarnya simpel aja sih ya. Dari awal saya membangun channel ini ada enaknya dibuka ya. Sebenarnya ingin mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang selama ini saya lakukan gitu. Dari awalnya memang saya suka petualangan gitu. Ke alam sih sebenarnya, ke arah alam. Terus makin kesini berkembangnya YouTube, kita coba memasukkan unsur-unsur lain seperti kuliner dan intinya yang berbau edukasi lah, ada nilai edukasinya gitu. Bro, kalau yang gue lihat dari channel lu kan campur-campur nih bro ya. Dari ada konten, kalau gue lihat ada kayak kisah misteri, terus juga kayak ada kuliner kayak gitu. Nah kedepannya kayak gimana sih, maksudnya lebih fokusnya kemana gitu? Sebenarnya arah saya ke alam ya, ke ekspedisi garis itu kan menggambarkan satu perjalanan ekspedisi mengupas tentang alam di Indonesia. Awalnya seperti itu, tapi karena kendala waktu dan lain hal gitu, kita belum bisa ekspor. Makanya sahabat garis doain ya, sebagai channel ini bisa berkembang, kita bisa ekspor Nusantara. Saya ingin tunjukin bahwa Indonesia itu kaya dengan budaya dan ragam kulinernya, itu intinya seperti itu. Oke, jadi intinya untuk saat ini masih tetap bikin konten-konten lainnya gitu ya. Oke, kira-kira apa sih nih harapan ke depan gitu dari satu konten lu kira-kira? Mungkin ada rencana, gue mau buat satu konten yang mungkin bisa bikin jadi viral kayak gitu. Nah, kisi-kisi buat para pemula gitu, ada pesan nggak? Ya kembali lagi sih ya, saya sebenarnya lebih menyukai alam gitu, menyukai alam ya. Saya kan basicnya pencinta alam, jadi saya ingin ekspor alam Indonesia gitu. Dari sisi itu kita ingin mengajak para generasi milenial untuk berkarya di bidang yang mereka gelutin aja, nggak mesti harus alam, tapi benar kreativitas mereka untuk karirnya. Intinya saya senang aja kalau melihat anak muda itu punya potensi yang dikembangkan gitu. Jadi nggak menonton anak muda bergaul yang tidak benar gitu. Intinya ke arah situ aja sih. Iya, guys, keren banget guys. Jadi di sini juga ada pesan-pesan buat kalian juga ya. Jadi dengan adanya kayak YouTubers yang memberikan contoh baik, itu dampaknya sebenarnya buat kita juga guys ke depannya. Karena di sisi tersebut kita bisa belajar juga gitu, ambil nilai positif seperti itu. Nah bro, kira-kira untuk saat ini video yang terkumpul udah berapa nih? Kurang lebih sih udah hampir 80 video ya. Ya kembali ya kepada pemirsa, pada subscriber, minta dukungannya untuk selalu support video kita biar kita lebih semangat lagi membangun channel, lebih semangat lagi mengekspor kekayaan Indonesia gitu. Dalam pertamanya kearifan lokalnya, pokoknya ingin eksplor lebih jauh lagi. Berarti kurang lebih hampir 80 ya. Oke. Oke. Kira-kira dari konten tersebut mana sih yang menurut lo paling lo sukai gitu, atau kira-kira penonton yang sukai gitu? Selama saya perhatiin sih tentang kayak setelah festival gitu, festival yang kekinian yang lagi in gitu, banyak penontonnya gitu. Mereka pengen tahu dunia satwa, dunia alam gitu sekitarnya, kebanyakan penonton di situ. Mungkin tekniknya kita kalau ke depan bisa eksplor lagi, bisa masuk hutan, keluar hutan. Saya ingin sekali seperti itu, bisa masuk hutan, keluar hutan. Lebih ke alam ya? Ya,
saya pengen niatnya ke arah situ, alam-alam Indonesia yang belum terekspos, pengen tahu bahwa kasih tahu bahwa dunia Indonesia ini kaya dengan alamnya gitu. Oke, berarti lebih ke tepatnya ke alam ya, pencinta alam gitu. Oke, bro, ada ini nggak tips buat para pemula nih YouTubers? Kalau gua perhatiin kan Bro Angga ini udah lumayan banyak ya videonya ya. Itu hambatan atau apa rintangan yang pertama kali buat channel gitu? Subscribe Bro Angga kan juga udah lumayan nih, udah 1000. Nah itu gimana sih biar coba kita dapetin 1000 subscriber gitu? Ada tips nggak buat penonton? Oke, sebenarnya saya belum pantas ya untuk memberikan saran kepada teman-teman ya. Cuman sedikit berbagi pengalaman aja ya. Saya juga sebenarnya belum banyak seperti teman-teman yang lain. Ini aja intinya kita berusaha berkreasi, berusaha mengekspresikan diri kita, keluarkan semua imajinasi yang dalam pikiran kita dalam sebuah karya gitu aja. Next, kalau memang disukain oleh penonton, alhamdulillah. Yang penting kita berkreasi, membuktikan bahwa konten kita positif gitu. Dan buat para YouTuber pemula yang baru memulai itu, jangan pernah menyerah, nikmatin prosesnya, karena proses itu nggak akan menunjukkan hasil yang maksimal nantinya gitu. Berarti tetap terus berkarya ya. Jadi tanpa harus wah gue pengen cepet gitu, nggak ada kepikiran ke situ ya. Itu nilai plus ya kalau misalkan kita viral kayak gitu. Nah guys, jadi di sini pesan dari Bro Rangga nih buat pemula, jangan jangan cepat putus asa katanya kayak gitu. Jadi buat yang kalian pemula-pemula, terus kalau misalkan kalian emang mau terjun di dunia YouTubers, itu harus rajin-rajin upload ya, bikin kontennya. Oke. Bro, sama satu lagi bro. Kalau Bro Rangga ini asalnya dari mana bro? Kalau boleh tahu? Seperti channel nama saya kan udah tahu sendiri kan, Rangga Riantoro itu kan nama dari Jawa kan, udah tahu kan, dari DP itu. Ya saya dari Jawa, kemudian sekarang merantau di Jakarta. Sebelum saya ke Jakarta itu sebenarnya saya tuh udah keliling naik turun gunung sebenarnya. Ya dari awalnya itu saya ingin membangun lagi, iya, dari pecinta alam itu. Karena di sini terkendala dengan kerjaan, waktunya tidak sebebas dulu gitu. Ya itu jadi kita bikin konten apa yang bisa saya review ke penonton. Nah tuh guys, jadi emang basic Bro Rangga ini awalnya emang pecinta alam, makanya banyak kan konten-kontennya itu menjurus ke alam kayak gitu. Nah bro, kan kalau gue perhatiin channel lu itu namanya Salam Segaris ya. Filosofi dari Salam Segaris itu kayak gimana sih? Oh ya, lagi ini salah satu mungkin sahabat Segaris pengen tahu ya kenapa kok aku pakai Salam Segaris. Di sini saya terinspirasi oleh salah satu YouTuber namanya Kevin Hendrawan. Mungkin penonton sahabat Segaris banyak yang tahu ya Kevin Hendrawan seperti apa itu. Beliau adalah sosok mantan juara Elmen. Dia tuh eksplor alam Indonesia. Dia udah ambil seluruhnya dijelajahi sama beliau ya. Beliau dan sekarang dia berhenti karena mungkin dia merasa udah cukup. Beliau merasa udah cukup berhenti untuk melakukan ekspedisi Segaris, dan sekarang dia bikin channel podcast. Dan saat itu saya punya pemikiran untuk meneruskan keinginan beliau gitu. Dan pada satu saat saya komen di YouTube dia, saya minta izin untuk logo Salam Segarisnya itu, dan dia membolehkan. Nah itunya saya menyanyikan Salam Segaris. Dan Salam Segaris itu adalah semangat generasi milenialis. Saya ingin menggali tema bahwa generasi milenialis itu punya semangat untuk hal-hal yang positif, dan kita ingin memasukkan motivasi mereka untuk bangkit lagi. Nah, arah situ sih. Oke guys, jadi filosofi dari Salam Segaris itu kata Bro Rangga itu lebih tepatnya beliau udah coba sempet izin sama YouTuber sebelumnya, teman juga ya bro ya. Oke, jadi katanya udah sempet minta izin dan akhirnya diizinkan buat makai nama Salam Segaris. Nah filosofinya itu adalah katanya semangat generasi milenialis ya.
Oke, jadi di sini buat ada kesan yang bisa kita petik gitu buat kita semua. Jadi apalagi kan generasi milenialis ini generasi yang bakal nerusin bangsa nih ya kan. Tentunya juga harus punya karya yang mungkin bisa jadi suatu apa ya buat kalian tuh apa ya berkembang lah ya, bisa lebih majukan bangsa seperti itu. Bro, untuk rencana dekat ini ada nggak rencana buat bikin satu konten yang mungkin orang-orang belum pernah bikin gitu? Kepikiran nggak sih kayak gitu? Sebenarnya ya semua orang punya cita-cita dan keinginan ya. Pinginnya seperti channel YouTube yang lain, kita pingin memberikan support giveaway gitu ya buat para penonton yang setia gitu. Pingin ngadikan sesuatu gitu. Pingin sekali, dan kedepannya ya itu saya pingin bikin konten yang setidaknya 10%-nya ada nilai edukasinya buat penonton. Jadi konten buat saya itu ekspresikan diri saya ini, pingin mengedukasi, walaupun itu dari satu konten itu hanya berapa persen harus ada nilai edukasinya. Apapun itu kontennya, entah itu kuliner, entah itu ekspedisi, entah itu apa, saya pingin ada nilai edukasinya di situ. Tuh guys, Bro Rangga ini udah bener-bener mencontohkan yang terbaik lah buat kita. Jadi buat gue pribadi ya, gue respect banget dan appreciate banget kepada Bro Rangga nih. Karena selain beliau adalah pencinta alam, mencontohkan bahwa lu tuh harus cinta dengan alam lu sendiri kayak gitu. Nah di sini juga kita ada di sini Bro Rangga juga memberikan education ya, edukasi kayak gitu. Nah kan jadi buat kalian nih para generasi milenialis, menurut kalian gimana kalau misalkan kayak gitu? Itu kan benar-benar nilai positif yang dapat kita ambil kayak gitu. Makanya keren banget nih Bro Rangga kayak gitu. Pokoknya semangat terus buat Bro Rangga ya, buat channelnya, terus juga mudah-mudahan karirnya lebih berkembang lah di dunia YouTubers kayak gitu. Nah guys, ada tips nggak buat kalian nih menonton Bro Rangga? Kira-kira apa aja sih yang harus kita perbaiki kayak gitu? Mungkin kalau misalkan memang dari salah satu kalian ada tips atau saran, kalian bisa di kolom komentar ya. Coba kalian bikin deh satu masukan yang menurut kalian emang bro lu harus kayak gini. Silakan di kolom komentar kalian, dan jangan lupa banyak-banyakan subscribe dan share, karena share itu gratis guys, nggak ada yang bayar. Bener nggak bro? Oke, bener banget itu. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat sahabat segaris. Salah satu penjelasan saya mungkin kenapa aku pakai salam segaris, kenapa aku nggak pakai yang lain gitu. Ya itu adalah salah satu motivasi saya untuk membangun channel ini gitu. Oke guys, jadi sekilas tentang percakapan gue sama Bro Rangga, dan sedikit ada pertanyaan ya, dan nilai-nilai penting yang harus kalian petik dari konten Bro Rangga kayak gitu. Nah, dan jangan lupa di sini kan gue punya channel juga, kalian juga bisa kunjungin channel gue di Abdulz ya. Oke guys, nah terima kasih Bro Rangga ya atas waktunya ya. Sahabat garis, demikianlah ada bintang tamu tapi punya channel sendiri ini ya kan. Terima kasih atas waktunya, dukungannya, bukan kita semakin semangat lagi membuat konten-konten yang positif buat kalian. Saya selalu tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Maunya seperti apa? Yang penting itu positif, saya akan lakukan. Terima kasih. Sahabat garis, tetap semangat jalani hidup. Salam garis.